Puji Tuhan, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang sangat indah untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus, lembutkan hati kami, tidak ada hati yang keras, tapi hati yang lembut untuk kami menerima teguran dari firman-Mu. Kami diberkati, mendengar, mengerti, merenungkan, dan melakukannya. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Saat ini saya akan memberikan judul untuk renungan yang akan kita dengar berkaitan dengan Natal, yaitu hati yang menyembah. Di dalam Matius pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat Natal kepada semua saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka sini adalah orang para Majus, saudaraku. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di ayat 11 dikatakan, mereka lalu sujud menyembah dia dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, mungkin kita sering mendengarkan berita-berita berkaitan tentang Natal, saudaraku. Tapi saat hari ini saya akan memberikan judul hati yang menyembah. Para Majus ini menyembah dan memberikan persembahan. Bagaimana ciri-ciri orang yang menyembah Tuhan, memiliki hati yang menyembah? Mari kita renungkan firman Tuhan ini, apakah kita memiliki ciri-ciri ini ya? Apakah selama ini saya memiliki hati yang menyembah atau hati yang biasa, yang menyembah kalau disuruh, menyembah kalau tergerak, menyembah kalau ya sungkan lah kalau dilihat orang kok saya tidak menyembah di gereja dan sebagainya. Tapi hati yang menyembah memiliki ciri yang pertama adalah mengenal yang disembah. Mengenal yang disembah, saudaraku. Perhatikan ya, di dalam Matius tadi, saudara ini bisa baca secara keseluruhan ya, bagaimana berita tentang kelahiran juru selamat. Ya, saya tidak membacakannya secara keseluruhan, tapi kita tahu bahwa Raja Herodes, ya ini ada di situ, di dalam peringkup itu ada beberapa kelompok orang. Yang pertama kelompok raja, yaitu Herodes, tidak tahu soal Yesus, apalagi mengenal. Ya, sudah tidak tahu, apalagi mengenal. Kenal tahu aja enggak, bagaimana bisa mengenal? Kelompok yang pertama ini orang-orang yang tidak tahu Yesus dan tidak mengenal Yesus. Yang anehnya begini, saudara. Di dalam ayat sebelumnya, Matius pasal 2 itu, di ayat-ayat ke atas itu, bagaimana waktu orang Majus membawa kabar bahwa ada anak itu yang akan lahir di mana, gitu ya. Maka Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Ya, kalau Raja Herodes memang tidak tahu, tapi bagaimana dengan Yerusalem, saudara? Nah, ini sesuatu yang aneh, kok tidak tahu ya tentang nubuatan itu, saudara. Mereka terkejut. Ini menandakan bahwa mereka tidak tahu, cuek, atau lupa. Dan inilah memang tipe-tipe Kristen, ada yang cuek, ada yang lupa, ada yang nggak menggubris gitu, saudaraku ya. Baru nanti kalau ada masalah ingat Yesus. Baru nanti kalau ada persoalan baru datang ke Yesus. Nah, ini tipe-tipe Kristen yang saya rasa tidak patut ditiru. Kelompok yang kedua adalah imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat tahu akan nubuatan kelahiran Yesus. Di dalam Matius pasal 2 ayat 5 sampai dengan 6. Matius pasal 2 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan demikian. Mereka berkata kepadanya, mungkin kita bisa baca dulu di ayat keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat kelima,
Matius pasal 2 ayat ke-5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tipe kedua yaitu imam kepala dan ahli Taurat. Orang Kristen tipe ini, saudaraku, tahu. Imam kepala dan ahli Taurat itu tahu tentang nubuatan itu, tapi tidak mau mengenal. Bahkan saya katakan menolak Yesus. Karena imam kepala ahli Taurat beranggapan seorang pemimpin umat Israel itu harus yang lahir dari keturunan yang hebat. Keturunan bangsawan, keturunan raja, dan sebagainya. Pokoknya dia menanti-nantikan pemimpin Israel harus dari keturunan yang hebat. Sehingga begitu mereka tahu di Bethlehem, orang biasa, Maria, Yusuf, mereka tidak mau datang ke Yesus. Berarti kan? Tahu nubuatan, tahu itu. Tapi menolak nubuatan itu, menolak kelahiran Yesus, tidak datang menyembah Yesus. Mereka tidak mau kenal, tidak mau kenal. Nah. Orang biasa itu, harusnya dari keturunan bangsawan, dari keturunan raja. Tipe kedua, saudaraku, tahu tapi tidak mau mengenal, tahu tapi tidak mau menyembah. Dan tipe yang ketiga, tipe orang Majus. Kristen orang Majus ini adalah begini, saudaraku ya. Orang Majus ini tahu. Matius pasal 2 ayat kedua. Kita baca di ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, orang Majus ini tahu karena orang Majus ini pintar dan dia melihat tanda-tanda itu. Tadi kita sudah baca, dia mendapatkan nubuatan itu, saudaraku ya. Ada raja yang lahir itu mana gitu. Dia bukan hanya tahu, dia mempelajarinya. Nah, tanda orang yang mau mengenal seseorang lebih, ya, tandanya bukan hanya dia tahu, tapi dia mengenal. Nah, tanda untuk mengenal, ciri-ciri orang yang mau mengenal lebih itu mempelajari. Artinya begini. Kita masih ingat mungkin dulu waktu zaman kita pacaran ya. Waktu pemuda-pemudi pacaran, maka supaya lebih mengenal targetnya ini ya, PDKT ini, pemuda ini mendekati pemudi ini, maka dia mempelajari hobinya apa, sukaannya makan apa, gitu saudaraku ya, warna favoritnya apa, kan gitu saudaraku ya. Nanti kalau nonton film drama atau film perang, film apa yang disuka. Jadi dia mempelajari. Sang pemuda mempelajari pemudi ini kehidupannya bagaimana, supaya bisa mendekatinya, mengenalnya lebih dalam. Makanya suami istri yang telah bertahun-tahun menikah itu harusnya lebih tahu, lebih mengenal pasangannya itu bagaimana gitu. Harus tahu. Suatu saat di sebuah gereja saya diundang khotbah, saya membawa istri saya, tidak janjian ya, saya itu tanya waktu di mimbar, saya tidak ngomong istri saya, tidak janjian, saya tanya, coba makanan favorit saya apa? Istri saya kaget, saya tunjuk begitu di hadapan jemaat, kaget ya. Dan dia mengatakan sebuah masakan gitu, wah bener saudara. Kenapa? Karena dia sudah bertahun-tahun dengan saya. Bahkan sejak saya pacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, yaitu makanan favorit saya. Saya juga tahu makanan favorit dia. Masakannya apa yang dia suka, yang saya suka, apa yang tidak suka, apa yang dia tidak suka. Kita tahu kenapa? Karena mengenal, mempelajari. Orang Majus mempelajari tanda-tanda itu. Bukan hanya dia tahu, dia mempelajarinya dan dia menyembahnya. Ciri hati yang menyembah, dia mengenal yang disembah. Seberapa jauh engkau mengenal Tuhanmu? Oh Pak, saya sudah kenal Tuhan Pak, saya sejak bayi jadi Kristen. Tidak jaminan. Saya sudah 20 tahun Pak, wah saya sudah 40 tahun kenal Yesus Pak. Sekarang usia saya sudah 70, bahkan usia saya 90, saya sudah kenal Yesus sejak saya remaja. Berarti sudah puluhan tahun Pak. Tidak jaminan. Lamanya jadi Kristen tidak jaminan orang itu memiliki hati yang menyembah.
Tapi seberapa sering kita mengenal Tuhan? Seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Seberapa lama waktu kita ini menyempatkan diri untuk berkenalan dengan Tuhan di dalam pujian penyembahan? Kita mengenal tahu isi hatinya. Kita mempelajari apa sih yang Tuhan suka, yang Tuhan tidak suka. Apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Itu kita tahu dan kita mau mengikuti kehendaknya. Itu ciri pertama, mengenal yang disembah. Ada sebuah lagu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara kenal dengan Tuhan yang saudara sembah? Ciri hati yang menyembah yang pertama, mengenal yang disembah. Bukan hanya Dia sang penyembuh, bukan hanya Dia sang pembebas, bukan hanya Dia sumber berkat. Orang-orang yang sering kali saya pernah jumpai, saudara, kalau pas butuh saja baru berseru kepada Tuhan. Memangnya Tuhan kita ban serep jadi cadangan? Hati-hati, saudara. Kekristenan kita harus mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang kedua, ciri hati yang menyembah di momen Natal ini mari sampaikan bahwa menempatkan Yesus sebagai satu-satunya. Ciri hati yang menyembah yang kedua adalah menempatkan Yesus. Bukan nomor satu, tapi satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia satu-satunya yang menempati hati kita, menempati hidup kita. Prioritas utama adalah Yesus dalam hidup kita. Perhatikan, orang Majus datang khusus menyembah Yesus dan memberikan persembahan kepada Yesus. Oke? Nah, mereka ini dari jauh, saudara. Dari jauh. Ada yang mengatakan mereka dari Persia, ada yang mengatakan dari Timur Tengah. Dari manapun para Majus ini, saudaraku, yang pasti mereka dari negeri yang jauh sekali. Kenapa? Karena mereka menjumpai Yesus waktu Yesus menjadi anak. Yesus bukan bayi lagi. Jadi sebenarnya gambar-gambar yang biasanya orang Majus bawa persembahan, Yesusnya bayi, ada Maria, ada Yusuf, terus ada sekeliling ada domba-domba, ada para gembala. Orang Majus juga ada, lalu Yesusnya digendong begini atau ada di palungan begitu. Sebenarnya gambar itu ya kurang tepat sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa, sudah. Enggak sesat kok saudara, ya cuma kurang tepat gitu aja. Orang Majus itu mendatangi anak. Di situ tertulis jelas anak. Jadi bukan lagi bayi. Karena itu penafsiran saya orang Majus dari tempat yang jauh. Ingat zaman dulu enggak ada ojek online. Enggak ada kendaraan. Sepeda ontel aja enggak ada saudaraku ya. Paling-paling pakai unta atau kalau itu jalan kaki. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup jauh, cukup lama saudara. Sangat lama. Tapi mereka rela menempuh perjalanan yang begitu jauh. Dan mereka tidak pakai Google Map. Tidak ada Google Map. Mereka hanya mengandalkan bintang. Mereka dituntun oleh bintang. Pertanyaannya, bintang itu munculnya malam atau siang? Bintang munculnya malam. Jadi mereka melakukan perjalanan waktu malam. Kalau sudah siang, bintangnya tidak ada, ya bisa mungkin penafsiran saya mengatakan mungkin mereka menginap dulu sehingga malam ada bintang lagi, mereka melakukan perjalanan lagi mengikuti bintang itu. Bayangkan berapa lama? Gak cukup sebulan 2 bulan, gak cukup saudara. Mereka pakai unta, jalan kaki dan sebagainya. Mereka membutuhkan waktu yang jauh, lama, capek. Mereka juga memberikan persembahan. Harta yang mereka berikan sangat berarti saat itu. Jadi mereka ini mengorbankan tenaga, waktu, harta hanya untuk menemui Yesus, hanya untuk menyembah Yesus. Jadi kalau saya boleh bilang, para Majus memiliki pikiran begini, komitmennya. Pokoknya aku harus menemui Yesus dulu. Menyembah Yesus, memberikan persembahan ini. Setelah itu barulah yang lain. Jadi dia menempatkan Yesus sebagai satu-satunya. Bukan yang lain dulu. Yesus menjadi prioritas bagi para Majus ini. Saudara, bagaimana dengan hati kita, dengan hidup kita?
Siapa yang ada di hati kita? Siapa yang menempati posisi yang utama? Harta? Apakah harta? Kalau misalnya harta itu menempati posisi utama di hati kita, tandanya gampang. Kalau satu saat kita lagi seret nih, ada cuan, ada keuntungan, aduh uangnya menipis, maka kita mulai khawatir, kita mulai sedih, kita mulai galau, kita mulai gampang emosi, kita mulai gampang marah. Berarti uang sudah menguasai hati kita. Hati-hati, kita salah menempatkan uang sebagai satu-satunya di hati kita. Ingat dalam Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati-hati dengan harta. Siapa yang menempati di hatimu? Apakah tahta? Saudara, saya senang dengan Yohanes Pembaptis dalam arti begini. Dia memiliki prinsip pelayanan yang luar biasa. Saat Yohanes Pembaptis memiliki banyak pengikut dan Yesus muncul, maka Yohanes Pembaptis tidak takut kehilangan pengikutnya. Tidak takut. Ini tipe orang yang dia tidak memperebutkan jabatan pelayanan tahta, saudara. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis mempopulerkan Yesus. Dia tidak mempopulerkan pelayanannya, enggak, saudaraku. Bahkan di dalam Lukas pasal 3:16 dikatakan demikian. Tetapi aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis tidak mencegah pengikutnya untuk mengikut Yesus. Enggak, jangan, kamu tapi ikut aku aja. Enggak, dia enggak gila jabatan, dia enggak gila pelayanan, dia enggak gila dengan tahta. Dia enggak gila dengan nama yang populer, enggak. Bahkan dia mengatakan, biar Yesus makin besar, aku makin kecil. Ini pelayanan yang luar biasa, saudara. Dia menempatkan Yesus sebagai yang pertama, yang utama. Satu-satunya, itu dulu. Baginya, dirinya, sudah aku nomor kesekian aja. Tapi Yesus dulu yang dia populerkan. Bagaimana dengan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Kita mempopulerkan siapa? Kita memviralkan siapa, saudara? Mari biarlah hidup kita senantiasa menunjukkan Yesus yang terutama. Siapa yang menempati hati kita? Apakah keinginan daging? Kita lebih suka dengan keinginan daging. Hati-hati. Galatia pasal 5 ayat 21b, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi yang menguasai hati kita, yang sering menggoda hati kita, harta, tahta, wanita. Enggak, saudaraku ya. Nah, kalau yang wanita gimana? Yang ketiga itu keinginan daging. Ya, harta, tahta, keinginan daging. Ini hati-hati. Bisa menggoncangkan, menguasai hati kita. Ya, memang saudaraku, kelemahan pria itu wanita, ya. Kelemahan wanita itu lebih banyak dari kelemahan pria. Kalau kelemahan pria kelemahan wanita adalah harta, tahta, Lazada, Tokopedia, Shopee, dan segala yang lain. Ya, mall-mall itu kelemahan wanita, saudaraku ya. Tas-tas yang bagus, baju-baju banyak sekali, saudaraku ya. Jadi hati-hati dengan keinginan daging, hati-hati dengan tahta jabatan pelayanan, hati-hati dengan harta. Yesus satu-satunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ciri hati yang menyembah, yaitu yang ketiga, meniru yang disembah. Meniru yang disembah. Tuhan itu sangat tidak suka apabila ada penyembahan selain kepadanya. Saya ulang. Tuhan sangat tidak suka apabila ada penyembahan selain kepadanya. Ulangan pasal 4 ayat 23. Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Nah, ini perhatikan. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudaraku, kalau kita perhatikan ya, kata worship, penyembahan, itu memiliki arti lain, yaitu memuja. Worship, penyembahan, bisa artinya memuja. Tapi kata-kata memuja, itu arti lainnya dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan idol. Sehingga ada kontes-kontes idol, ya, ada American Idol, ya, ada ya macam-macam, saudaraku, yang idola-idola sekarang lagi
K-pop lovers. Wah, itu idolanya semuanya Korea, stylenya Korea. Kalau saya lihat anak-anak muda yang mengagumi, menggandrungi K-pop, itu niru, saudaraku. Meniru apa yang digandrungi. Idolnya itu, pujaannya itu ditiru. Wah ya, anak-anak muda itu rambutnya modelnya kayak Korea ya toh, saudaraku, gimana saudaraku ya. Bahkan skincare-nya itu ya, para gadis-gadis remaja, skincare-nya itu cari yang buatan Korea. Yang iklan-iklannya itu orang-orang Korea. Semuanya pokoknya arahnya itu ke Korea. Nggak ada, saudaraku. Orang di toko kosmetik cari skincare buatan Nigeria, nggak ada. Mesti carinya Korea gitu ya, karena semuanya ke sana. Cara berpakaian, gaya modisnya, gaya Korea. Ya kan? Ngomongnya, wah. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, opa, gitu dan sebagainya, saudaraku ya. Ngomongnya agak manja-manja gitu. Jadi semuanya tuh niru yang disembah, niru yang dipuja. Nah, bagaimana dengan kita? Kita menyembah Yesus, hati yang menyembah, tapi kita nggak kayak Yesus. Sifatnya nggak kayak Yesus, karakternya nggak kayak Yesus. Masih menyimpan kebencian, perkataannya masih sumpah serapah, saudara. Masih suka emosi, tidak memberi pengampunan, tidak suka memberkati orang-orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Kita mengaku menyembah Yesus, tapi kok karakter kita nggak seperti yang disembah? Kok sifat kita nggak seperti Yesus? Hati-hati, jangan-jangan ya. Kita ngomong menyembah Yesus, tapi karakternya, sifatnya, hidupnya nggak seperti Yesus. Jangan-jangan ada berhala lain. Berhala lain yang tersembunyi yang disembah selain Yesus. Hati-hati. Ulangan pasal 4 ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Perhatikan, dalam perjanjian lama berhala itu berupa patung. Tapi zaman sekarang dikatakan tadi yang menyerupai, jangan membuat patung yang menyerupai berhala apapun. Jadi tidak hanya patung, saudara. Jadi berhala bagi saya begini, berhala itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Itu berhala. Yang menjauhkan kita dari Tuhan, apapun itu. Yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang kita membuat kita lupa akan Tuhan, kita jauh, kita tidak dekat lagi. Kerohanian kita makin surut, makin melempem, saudaraku, yang makin lemah, makin tidak menyala lagi. Jangan-jangan ada berhala. Ngomongnya hati yang menyembah, hati yang melekat, tapi kok hidupnya nggak seperti yang disembah. Jangan-jangan ada berhala itu. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Tapi kok hidupnya kayak berandalan, saudara. Hidupnya nggak kayak Kristus sesungguhnya. Jangan-jangan ada berhala. Tidak berupa patung saja, tapi menyerupai apapun, termasuk HP. HP salah? Enggak salah. Sikap kita memperlakukan HP itu yang salah. Sehingga HP menjadi berhala. Uang bisa menjadi berhala. Pekerjaan, pelayanan, pacar, bahkan saya katakan keluarga bisa menjadi berhala. Karena itu saya katakan, jangan kita mencintai pasangan kita lebih dari Tuhan. Jangan kita menyayangi anak lebih dari mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan lebih dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Hati-hati, saudara. Penyembahan yang benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Dia pusat, bukan yang lain. Jadi ini 3 hal yang saya sampaikan berkaitan dengan Natal. Miliki hati yang menyembah di momen Natal ini. Mengenal yang disembah lebih dalam, lebih sering, lebih intim lagi. Yang kedua, menempatkan dia sebagai satu-satunya. Kalau mungkin dulu-dulu kita menomor-2kan Tuhan, menomor-3kan, sekarang ayo tempatkan Yesus sebagai satu-satunya. Dan yang ketiga, meniru Yesus. Sifatnya, karakternya. Bukan kita menjadi Tuhan, bukan kita manusia, tapi ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus, ada buah roh dalam kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu menegur kami, Tuhan. Ajar kami bukan hanya lip service, hati yang menyembah, tapi benar-benar kami memiliki ciri-ciri penyembah yang benar. Kami memiliki
kemauan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami menempatkan Engkau sebagai satu-satunya. Kami meniru pribadi-Mu ya Tuhan, sifat dan karakter-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hamba-Mu telah selesai. Roh Kudus Engkau terus berkata-kata. Jadikan kami semua pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.